Judul dari firman Tuhan adalah yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir atau terkemudian. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata, dan ini menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus katakan bahwa nanti ada orang-orang yang terdahulu, yang di depan menjadi terkemudian di belakang. Tapi ada orang-orang yang di belakang, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Peringatan ini kita tidak senang mendengar sebenarnya. Tapi ini sudah diucapkan dan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Di firman Tuhan berkata, di akhir zaman ini, saudara-saudara, ada orang-orang yang tadinya di depan, sekarang menjadi di belakang. Sebaliknya, ada orang-orang yang di belakang menjadi di depan. Ini peringatan yang harus kita perhatikan. Baik untuk pribadi kita dan gereja. Karena gereja ini tanggung jawab kita bersama. Ini sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati, nanti ada orang-orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Terkemudian menjadi terdahulu. Mengapa orang yang tadinya terdahulu menjadi terkemudian? Dan ini kiranya sama-sama mengingatkan kita. Tentu ada banyak hal, tapi saya mau mengangkat 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengapa orang yang terdahulu jadi terkemudian? Karena santai, zona nyaman. Sudah tahu ceritanya, cerita anak-anak kan? Perlombaan kelinci dan kura-kura. Bagaimana kelincinya lari cepat sampai di depan. Dia pikir lihat ke belakang, santai sekarang ya. Kura-kura, aduh, gak muncul-muncul ya. Hanya dia santai, zona nyaman. Semua sudah oke sekarang, kipas-kipas. Akhirnya apa? Tidur. Si kura-kuranya, walaupun jalannya cuma lambat, tapi jalan terus. Akhirnya kalah lah si kelinci ini. Ya ini kelihatannya memang cerita anak-anak ya, tapi ini punya hikmah bagi kita semua. Jadi salah satu atau penyebab utama itu karena orang itu ada di zona nyaman. Kalau orang sudah di zona nyaman, sudah enak, sudah mulai santai, tidur dia. Rohani kita juga gitu. Kalau kita sudah semua serba enak, bisa tertidur kita nih saudara. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kendor, tidak pakai sabuk, kedodoran. Ini bicara tentang santai ya. Oh sudah santai, kerajinan kendor. Tidak berikat pinggang, tidak siap. Kita baca lagi peringatan Tuhan Yesus. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, jangan kendor. Haleluya. Saya ingat bangsa Israel waktu mau keluar dari Mesir. Mereka makan domba Paskah di waktu malam. Ya biasa orang kalau makan malam itu kan pakai baju yang enak ya di rumah ya. Baju santai. Tapi untuk malam itu Tuhan berpesan. Kamu makan anak domba Paskah harus dengan keadaan yang siap. Tongkat di tangan, ikat pinggang, sepatu dipakai. Karena mereka sebentar lagi mereka akan keluar dari Mesir. Malam itu juga mereka harus keluar. So itu mereka bukan makan dengan keadaan santai. Tapi mereka makan dengan keadaan yang siap untuk keluar. Untuk berjalan maju. Untuk memperoleh tanah Kanaan. Haleluya. Kita harus punya sikap yang demikian saudara-saudara. Sikap hati. Rohani kita tidak boleh kendor. Jangan kerajinanmu kendor. Haleluya. Jangan santai. Ini bukan zaman untuk kita santai. Zaman untuk kita bekerja. Zaman untuk kita berjuang. Waktu untuk kita maju. Seperti yang dipesankan oleh Yosua. Coba kita baca. Yosua 18 ayat 3. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Kalau saudara membaca di kitab Yosua,
Pertama-tama mereka hebat luar biasa, saudara-saudara. Gerak cepat bangsa Israel masuk Kanaan, mulai dari Yeriko, Ai, semua dilibas ke utara, ke selatan. Habis semua, tapi bukan semua. Ternyata masih banyak yang belum. Kalau saudara baca, masih banyak yang belum. Tapi sampai satu titik mereka sudah merasa cukup. Mereka mulai bermalas-malasan. Lalu Yosua dia berkata apa? Hei, bangun! Jangan malas-malasan. Masih banyak yang belum direbut. Masih banyak yang belum diduduki. Ayo maju. Sebab tanah ini, perhatikan, sudah diberikan kepadamu. Jadi Tuhan itu sudah kasih. Tinggal kita mau maju enggak? Mau menduduki enggak? Mari kita mau sadar. Baik terhadap diri kita, baik pekerjaan Tuhan. Masih banyak saudara yang belum direbut. Masih banyak yang belum ditaklukkan. Masih banyak yang belum diduduki. So itu mari kita jangan bermalas-malas. Jangan santai, saudara-saudara. Secara rohani tentunya, ya bukan lalu secara jasmani. Kita secara tubuh kadang-kadang perlu santai ya. Tapi hati kita harus terus dalam keadaan yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa orang bisa ketinggalan, bisa diselip? Karena terlalu santai, zona nyaman. Yang kedua, mengapa saudara-saudara yang terdahulu menjadi yang terkemudian? Ada satu problem yang cukup serius, yaitu karena orang itu kehilangan arah tujuan. Sampai di satu titik, tadinya dia punya tujuan itu jelas, tapi sampai di satu titik dia bingung, tidak tahu mau kemana sebenarnya. Mengapa kok bisa kehilangan arah tujuan? Penyebabnya karena gagal fokus. Mengapa orang gagal fokus? Karena banyak distraction, dalam bahasa Inggris itu distraction, alih pandang. Dunia ini sekarang banyak hal-hal yang bisa mengalihkan pandangan kita. Sehingga kita tidak lagi fokus kepada tujuan kita. Bahkan mungkin kita sendiri tidak mengerti apa tujuan kita. Bisa terjadi. Jadi tujuan, pandangan itu sangat penting, sangat menentukan. Sebab itu Amsal ada satu ayat berkata demikian. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Itu maksudnya kita harus fokus kepada tujuan kita. Jangan mau dialihkan. Fokus kepada Yesus. Ternyata pandangan itu cukup menentukan ya. Pengalaman Petrus itu mengajar kita arti fokus. Ketika Petrus berjalan di atas air, pandangannya tertuju kepada Yesus. Dia bisa berjalan. Tapi ketika dia mulai melihat, gak main-main ini. Wow, ombaknya. Wah, nyemplung dia, saudara-saudara. Jadi mari kita fokus kepada tujuan. Dalam kita beribadah, mengiring Tuhan. Dalam kita berdoa, menyembah Tuhan. Kita harus fokus, saudara-saudara. Melayani Tuhan, fokus. Bahkan tujuan hidup kita ini fokus. Apa sih sebenarnya tujuan kita ini? Banyak anak Tuhan tidak tahu tujuan. Apa tujuannya mengiring Tuhan? Ya supaya saya diberkati ya. Supaya saya ditolong Tuhan. Supaya keluarga saya damai sejahtera. Supaya bisnis saya maju. Supaya semua sehat-sehat. Itu tujuan, itu option-option yang berikutnya. Kita mengiring Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Tujuan kita harus satu dalam dunia ini. Sampai kita nanti ketemu dengan Tuhan. Yaitu kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Mengapa kita kok mencari Tuhan? Kita menyembah Tuhan. Kita harus tahu karena kita rindu terus mengenal Dia. Mengenal Dia. Pengenalan akan Allah itu lebih dari segala-galanya kata Paulus. Oleh pengenalan akan Allah maka semua itu kuanggap sampah. Tidak ada artinya semuanya itu dibanding pengenalan akan Allah. Ini yang harus kita kejar saudara-saudara dalam hidup ini. Mengenal Dia. Mau lebih mengenal Dia. Dan kita diubah menjadi serupa dengan Dia. Paulus punya prinsip yang begini. Sebab itu dia berkata, aku berlari terus kepada tujuan. Press on toward the goal. Aku lari terus dengan mata tertuju kepada goal ini. Saya percaya kalau kita punya prinsip demikian saudara, kita tidak akan menjadi yang terkemudian. Amin saudara-saudara. Karena kita akan berlari terus, berlari terus. Tidak lihat siapa-siapa, lari kepada tujuan.
Jangan sampai kehilangan arah. Saudara, kita di dunia ini punya tujuan yang mulia. Tujuan kita adalah mau mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan menjadi serupa dengan Dia. Kita menjadi serupa seperti Yesus. Makanya Paulus tetap dia berlari. Walaupun kalau kita lihat dia kalibernya itu sudah kaliber tinggi bukan. Kaliber seperti Paulus boleh santai-santai dikit lah. Apalagi dia sudah tingkatnya begitu tinggi. Tapi dia berkata, aku tidak menganggap aku sudah menangkapnya. Nah, ini yang aku lakukan. Aku berlari terus kepada tujuan. Semangat ini perlu saudara. Tujuan itu penting. Jangan saudara lepaskan. Jangan sampai itu hilang dari pandanganmu. Fokus. Dan yang ketiga saudara. Kenapa orang itu yang dari terdahulu menjadi terkemudian? Karena kehilangan passion. Passion itu apa? Passion itu gairah. Passion itu semangat. Seringkali anak Tuhan sudah kehilangan passion. Melayani Tuhan tanpa passion lagi. Hanya karena ya terbiasa. Hanya karena mungkin sekedar tanggung jawab. Tidak ada passion lagi. Bagaimana kalau orang pun tidak punya passion? Tidak mungkin dia akan bertahan terus. Tidak mungkin. Mengapa orang itu bisa kehilangan passion ya? Ada beberapa poin saya catat di sini. Mungkin karena dia kekecewaan bisa saudara ya. Orang kalau kecewa itu akhirnya bisa kehilangan passion. Ya kecewa itu penyebabnya macam-macam sih ya. Penyebabnya bisa memang kecewa karena faktor luar atau faktor diri sendiri. Keinginan tidak tercapai. Terus apa? Sakit hati, tersakiti. Susah memang tidak bisa dihindari. Kadang-kadang dalam pelayanan itu ada saja yang menyakitkan hati ya. Memang itu proses lah ya. Kemudian apa? Tekanan-tekanan, stres dalam hidup yang terus-terusan. Penderitaan yang silih berganti. Kemudian apa lagi? Mungkin saudara berdoa, tidak dijawab-jawab. Saudara tidak mendapat jawaban. Ya, dan mungkin yang lain-lain membuat kita kehilangan pengharapan. Hal ini membuat kita sampai satu titik merasa, sudah sepertinya sudah tidak ada lagi pengharapan di depan sudah. Tidak melihat terang, seolah di depan itu sudah gelap. Dan ini membuat orang itu kehilangan passion. Tidak ada gairah sudah. Tidak ada semangat lagi mengiring Tuhan. Kita harus berhati-hati. Memang ini yang sedang dikerjakan oleh kuasa iblis. Bagaimana dia menekan, ingat bangsa Israel di tanah Mesir, ditekan terus sama Firaun. Sampai mereka seolah-olah sudah tidak punya gairah hidup sudah. Tidak punya pengharapan. Ada satu cerita saudara-saudara ya, yang saya sangat terkesan. Di 1 Samuel 3 ayat 1-3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah ini backgroundnya. Jadi 1 Samuel itu menyambung zaman para hakim-hakim. Dan zaman para hakim-hakim itu zaman yang paling suram dalam sejarah Israel. Apalagi kalau sudah membaca pasal-pasal terakhir dari hakim-hakim, aduh tidak habis pikir ya. Jadi ini situasinya masih berlanjut ini ya. Efeknya itu memang masih di situ. Firman Tuhan tidak ada, penglihatan tidak ada, artinya apa? Seperti Tuhan sudah tidak bekerja lagi. Coba kita lihat ayat yang kedua. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Jadi Eli itu imam besar waktu itu, matanya juga kabur, bisa mata jasmani juga mata rohani, dan sudah lemah. Ya, kerohaniannya lemah. Jadi situasinya itu tidak kondusif. Tapi kita lihat coba ayat yang ketiga saudara ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Menarik sekali pernyataan ini. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Memang mungkin itu bisa berarti lampu-lampu di bait suci, lampu kaki Dian. Tapi saya melihat ini dari sisi rohani saudara. Lampu masih menyala, belum padam. Artinya apa? Masih ada pengharapan. Haleluya. Roh Kudus masih ada. Walaupun mungkin kelap-kelip pun masih ada Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus masih ada. Di hatimu masih ada.
Berarti masih ada harapan, saudara. Jangan berkata tidak ada harapan. Masih ada harapan. Roh masih bekerja. Tidak tinggal diam. Dia masih menyayangi kita. Dia masih ada. Lampu rumah Allah masih menyala. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus kobarkan. Coba kita baca bersama. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dalam bahasa Inggris dikata fan into flame. Kipasi. Fan itu dikipasi. Kipasi supaya apa? Supaya menyala lagi. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Ayo kita kobarkan itu. Api yang ada di dalam ini, kita harus kobarkan itu. Biar api itu terus menyala lagi, menyala lagi. Tuhan mau, saudara-saudara. Semangatmu, gairahmu jangan sampai padam. Tuhan itu di dunia ya. Dia datang di dunia itu untuk mati loh. Orang kalau tahu mau dihukum mati itu kira-kira gimana, saudara? Enggak semangat. Tuhan itu sudah tahu dia datang ini untuk mati dan mati dengan sengsara yang sangat menderita di atas kayu salib. Tuhan Yesus semangat enggak? Dia penuh semangat, saudara. Firman Tuhan berkata dengan sukacita dia memikul salib. Tiap hari dia pikul salib. Walaupun kenyataannya nanti mulai dari Getsemani. Tapi orang kalau sudah begitu itu kan sama seperti tiap hari menuju Golgota dia ini. Penuh semangat dia. Penuh gairah. Walaupun 3,5 tahun. Tapi Yohanes berkata demikian. Terlalu banyak yang dia berbuat. Kalau satu persatu ditulis. Tidak ada buku yang bisa memuat. Itu Yohanes. Berarti apa? Dia itu hidupnya full. Tapi dia benar-benar waktu yang sisa itu dia pakai dengan maksimal. Dengan semangat. Kalau enggak gitu Tuhan enggak bisa memikul penderitaan. Ya toh? Dan firman Tuhan ngomong. Kalau orang tidak bersemangat enggak bisa memikul penderitaan. Orang yang bersemangat yang bisa memikul penderitaan. Itu Tuhan Yesus. Karena semangat dia pikul salib sampai titik darah yang penghabisan. Ayo kita sebagai pengikut Kristus, kita juga mau bersemangat. Amin. Bersemangat saudara, semangat, passion. Saya mau simpulkan 3 penyebab ketinggalan. Santai-santai, ingat masih banyak yang belum direbut saudara. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kedua, kehilangan tujuan, kita fokus lagi. Tujuan kita mengenal Dia, menjadi serupa dengan Dia. Dan terakhir, kehilangan passion, kobarkan api Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Mari kita pertahankan apa yang telah kita capai. Jangan sampai kita menjadi yang terkemudian. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita tetap melangkah maju terus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.